Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Amalia dari kelas 10 TKJ 1. Nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi announcement, past simple, present perfect, dan recontext. Yang pertama adalah announcement. Announcement is a formal public declaration about a phase, occurrence, or intention. Pengumuman adalah pernyataan publik format tentang kemunculan puasa atau niat. Lalu ada social function. The purpose of an announcement is to give a formal notice of certain events. Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberikan pemberitahuan resmi tentang peristiwa tertentu. Lalu ada generic structure. Generic structure-nya ada 3. Yang pertama itu ada opening, lalu content, dan yang terakhir closing. Opening itu pembuka, content itu kandungan, dan closing itu adalah penutup. Lalu ada the content of announcement. Ada kandungan dalam pengumumannya. Yang pertama adalah to whom the announcement is for, kepada siapa pengumuman itu dituju. Yang kedua, the purpose of announcement itself, tujuan untuk diri sendiri itu apa. Lalu yang ketiga, when the event will be held, date, time. Yang keempat, where the event will take place, di mana tempatnya. Dan yang kelima, who makes the announcement, jadi siapa yang membuat announcement itu. Lalu yang terakhir ada language feature, jadi ada bahasanya. Ada 5 bahasa. Yang pertama simple present tense, simple future, no conjunction, tidak ada konjungsi. Yang keempat date, time, place, ada tanggal, ada waktu, dan ada tempat. Lalu ada event, ada peristiwanya juga. Lalu yang kedua ada simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dimulai dan telah berakhir di masa lampau pada waktu tertentu. Pola kalimatnya adalah subjek ditambah past form verb 2 dan complement. Contohnya, I went to Yogyakarta last month. Ciri utama pada simple past tense adalah ada kata yesterday atau kata last month, last week, last years, 2 days ago, 3 days ago, dan sebagainya. Lalu past simple juga jika menggunakan kalimat positif itu ada subjek plus verb to plus objek dan komplementer. Kalau yang negatif itu ada subjek, ada didn't plus verb 1 ditambah objek atau komplementer. Kalau yang tanda tanya itu ada did plus subjek plus verb 1 plus objek atau komplementer. Jadi kalau yang menggunakan kalimat positif itu menggunakan verb 2, sedangkan yang menggunakan kalimat negatif dan kalimat tanya itu menggunakan verb 1. Lalu yang ketiga adalah present perfect. Present perfect itu ada hubungannya kegiatan yang terjadi di masa lampau dengan saat ini. Digunakan juga untuk menyatakan sudah atau belum, sudah selesai atau belum, sudah pernah atau belum. Jadi ada kata sudahnya ya. Contoh dari present perfect itu ada I have visited Singapore. I have visited Singapore. Kata ada kenapa disebut present perfect? Karena di garis bawahi ada kata have, ada kata I have ya, sudah. Kalau yang present perfect itu dinyatakan sudah.
Jadi pada present perfect ini kalaupun mau menggunakan kalimat positif, negatif ataupun kalimat tanya itu tetap semuanya menggunakan verb 3. Have itu digunakan untuk I, you, we, they, dan has itu digunakan untuk he, she, it subjeknya. Yang terakhir, yang keempat adalah recount text. Recount is a text which retells event of experiences in the past. Recount adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu. Karakternya ada 5, yaitu using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Yang kedua, using temporal squash, e.g. on Saturday, on Monday, dan on Sunday. Lalu yang ketiga, fokus on specific participant, e.g. I, the readers. Yang keempat adalah using the conjunction, yaitu the, before, after, dan age. Dia memakai konjungsi. Dan yang terakhir adalah yang kelima, using action verb, e.g. when tired. Lalu generic structure-nya ada 3, yaitu orientation, events, dan reorientation. Orientation itu adalah memberitahukan informasi latar belakang pembaca agar si pembaca itu memahami teks. Lalu events itu peristiwa-peristiwa, dan reorientation itu adalah komentar pribadi yang disampaikan di akhir. Lalu jenis recount text itu ada 3, yaitu personal recounts, factual recounts, dan imaginative. Personal recounts itu adalah penghitungan pribadi, factual recounts itu adalah penghitungan fakta atau faktual, faktual maksudnya, dan imajinatif itu adalah imajinatif. Demikian dari saya. Maaf apabila pronunciation-nya kurang tepat atau kurang memuaskan atau mungkin salah, karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.